Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dea Puspita dalam pelajaran akuntansi dasar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, apakah ada yang tidak dapat mengikuti pembelajaran hari ini? Jika tidak, jangan lupa diisi link absensi yang akan Ibu kirimkan di WhatsApp Group. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu smartphone, laptop, dan juga alat tulisnya. Lalu kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pencatatan dalam jurnal. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai buku besar, yang dimana dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, apabila kita sudah membuat jurnal umum, maka langkah selanjutnya yaitu posting jurnal umum tersebut ke dalam buku besar. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian buku besar. Yang kedua, menjelaskan fungsi-fungsi buku besar. Yang ketiga, menjelaskan dan membedakan bentuk-bentuk buku besar. Dan yang terakhir, dapat melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar. Baik, kita langsung mulai ke materi pembelajaran. Kita akan bahas mengenai buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat perubahan akun-akun harta, kewajiban, dan modal berdasarkan transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal. Selanjutnya ada fungsi buku besar. Yang pertama, untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang kedua, sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan dan mengetahui jumlah atau keadaan yang telah terjadi. Dan yang terakhir, sebagai sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama, bentuk T. Bentuk T ini hanya ada dua sisi. Sebelah kanan menunjukkan sisi kredit, sedangkan sebelah kiri menunjukkan sisi debit. Selanjutnya, di sebelah kanan atas diisi dengan kode akun dan kiri diisi dengan nama akun. Kemudian yang kedua, bentuk skontro atau bisa disebut bentuk dua kolom. Skontro artinya sebelah menyebelah dibagi dua, yaitu sebelah debit dan sebelah kredit. Yang ketiga, bentuk stafel atau berkolom saldo tunggal atau bisa juga disebut dengan 3 kolom. Bentuk ini digunakan jika diperlukan dari transaksi yang relatif banyak. Dan yang terakhir, bentuk stafel berkolom saldo rangkap atau 4 kolom. Bentuk ini hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya, kolom saldo dibagi 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Selanjutnya kita mulai melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar. Di sini ada contoh soal satu transaksi, yaitu pada 1 April 2006, PT Usaha Jaya Mandiri membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 500.000. Seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya, maka jurnal umum dari transaksi tersebut adalah perlengkapan kantor di sebelah debit sebesar 500.000 dan utang usaha di sebelah kredit sebesar 500.000. Setelah dibuat jurnal umum, lalu kita posting jurnal umum tersebut ke dalam buku besar.
Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu kolom buku besar. Biasanya yang sering digunakan itu bentuk 4 kolom. Yang kedua, memindahkan tanggal pada jurnal ke dalam buku besar. Yang ketiga, memindahkan nama akun pada jurnal ke pojok atas bagian kiri dalam buku besar. Yang keempat, memindahkan keterangan yang ada pada jurnal ke kolom keterangan yang ada pada buku besar. Yang kelima, memindahkan nomor ref yang ada pada jurnal ke nomor akun pojok atas bagian kanan dalam buku besar. Dan yang terakhir, memindahkan jumlah debit jurnal ke kolom debit buku besar dan jumlah kredit jurnal ke kolom kredit buku besar. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh di WhatsApp group. Hari ini kita sudah membahas mengenai buku besar yang meliputi pengertian buku besar, fungsi-fungsi buku besar, bentuk-bentuk buku besar, dan langkah-langkah bagaimana posting jurnal umum ke dalam buku besar. Agar anak-anak lebih paham mengenai posting jurnal umum ke dalam buku besar, Ibu ada tugas untuk anak-anak yang harus dikerjakan di rumah. Nanti soalnya akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai neraca saldo. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan Ibu yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.